Selamat datang di kali ini kita gali sebuah novel fantasi remaja Indonesia yang populer banget nih, Matahari karya Terelie. Betul sekali, betul. Misi kita kali ini bukan cuma ceritain ulang ya, tapi lebih ke ngebongkar fondasinya gitu. Fondasi ceritanya ya. Kita mau lihat gimana Terelie ngenalin lagi karakter-karakternya Raib, Sally sama Ali setelah petualangan mereka yang sebelumnya itu loh. Terus gimana konflik baru muncul dan gimana panggung disiapin buat misteri berikutnya soal klan bintang itu. Oke, Kita coba cari tahu makna di balik kejadian-kejadian awal ini apa sih sebenarnya. oke, siap. Langsung aja deh kalau gitu ke adegan pembuka yang lumayan bikin kaget ya. Yang di lapangan basket itu kan? Iya, tengah riuhnya semifinal basket antar SMA, tiba-tiba si biang kerok sekolah, si Ali itu mendadak jadi pemain bintang. Jago banget. Fenomenal malah ya disebutnya. Bukan cuma jago biasa, rasanya aneh banget gitu ya. Aneh banget. Bayangin aja, Ali yang biasanya kita kenal kusut, cuek, sering dihukum guru. Kok tiba-tiba di lapangan itu gerakannya lincah banget kayak pemain pro, cetak poin mulu lagi. Kontrasnya itu loh, kerasa banget. Sumbernya benar-benar nekanin betapa bedanya Ali pas main basket dibanding, citra dia sehari-hari lah. Ini langsung bikin kita nanya kan, ini anak kenapa gitu. Sampai Raib aja, narator kita kan dia, temen dekatnya Ali pula, itu nggak percaya sama sekali. Nggak percaya ya? Sama sekali. Dia yakin banget Ali ini pasti curang, pakai alat rahasia atau apa gitu. Dia sampai mikir terus, nggak mungkin lah, pasti curang nih anak, skeptis banget dia. Nah, itu dia. Menarik loh. Gimana kadang perubahan positif di orang lain malah bikin kita curiga ya. Iya juga ya, kenapa gitu ya? Itu poin psikologis yang menarik sih. Kenapa ya kita sering curiga kalau orang yang kita kenal, apalagi yang mungkin kita anggap biasa aja gitu, tiba-tiba nunjukin kemampuan hebat. Apa kita susah nerima orang bisa berubah? Atau gimana ya? Sumber ini nunjukin itu lewat Raib kan? Dan kecurigaan Raib ini kayaknya bukan cuma di pikiran aja ya. Ada kilas balik singkat sebelum tanding ini, dia sempat nyeret Ali ke pojokan aula gitu pas habis latihan. Oh iya, ngapain? Maksa meriksa tangan sama sepatunya Ali, nyari alat bantu gitu. Nekat juga ya Raib. Iya, si Ali ya jelas nolak lah, bilang dia cuma latihan keras. Aku latihan keras Raib, cuma itu gitu katanya. Tapi Raib tetap aja nggak yakin, padahal yang nggak nemu apa-apa juga. Misteri awalnya udah dibangun dari situ ya berarti. Ledekin gitu ya. Iya, bikin Raib kesel lah. Ini nunjukin dinamika persahabatan mereka yang kompleks juga ya. Ada curiga, ada dukungan, ada ledek-ledekan juga. Oke, jadi ada misteri Ali jago basket. Tapi kayaknya biar lebih paham konteksnya, kita perlu mundur dikit nih ya. Setuju. Mereka bertiga ini kan baru aja balik dari petualangan gede gitu di dunia paralel lain. Yang mereka sebut liburan itu kan. Padahal jauh dari liburan ya. Isinya pertarungan hidup mati. Tepat. Liburan itu maksudnya pertempuran sengit di klan Matahari ngelawan ketua konsil jahat si Falataratana 4, musuh dari buku sebelumnya. Dan yang paling penting, yang paling nyesek mungkin ya, petualangan itu berakhir tragis. Teman mereka dari klan Bulan, si Ili, meninggal. Iya, Ili ngorbanin diri pas nutup portal ke penjara bayangan di bawah bayangan. Tempat yang bahaya banget itu. Pengorbanan Ili ini jelas banget ngebekas di mereka bertiga. Berat pasti rasanya. Pulangnya juga nggak gampang kan ya. Mereka muncul lewat buku portalnya Raib itu. Di rumah keluarganya Ili di klan Bulan. Bawa kabar duka gitu. Kebayang sih gimana beratnya momen itu. Sumbernya ngegambarin banget kesedihan keluarga Ili. Terus ada Af juga kakek buyutnya yang sakti banget itu. Tapi ya tetap nggak bisa ngidupin Ili lagi. Abis itu mereka disuruh balik ke bumi kan sama Panglima Tok sama Miss Helena. Ya, Miss Helena, guru matematika mereka yang ternyata pengintai dari klan Bulan itu. Sempat ada penolakan dari Sally, dia masih sedih banget kan soal Ili. Tapi ya akhirnya harus balik juga. Sempat lihat pemakaman Ili juga kan mereka. Yang katanya megah banget itu. Banget. Peti perak, hujan salju, penghormatan pasukan bayangan. Katanya ada kartu nisan emas juga. Pasti momen yang dalam banget buat mereka. Sebelum balik, ada peringatan penting kan dari Evalve sama Miss Helena? Ada banget. Intinya sih, jangan pakai kekuatan sembarangan. Jaga buku matematikanya Raib baik-baik, jangan buka portal tanpa izin. Situasi antar klan lagi nggak stabil katanya. Terus ada detail menarik tuh, Evalve ngasih tabung perak kecil gitu ke Ali sesaat sebelum pergi. Nah, iya.
Waktu itu kan belum jelas ya isinya apa. Cuma dikasih aja gitu. Momen pisah sama keluarga Ili juga katanya emosional banget ya. Terus Raib balik ke rumahnya di bumi, harus pura-pura kayak baru pulang liburan biasa aja. Itu dia, beban rahasianya kelihatan banget di situ. Dia hidup normal sama orang tua yang sayang banget sama dia, tapi dia tahu mereka bukan orang tua kandungnya. Itu kan misteri besar juga buat Raib. Disebut juga kucingnya, si putih, terus ingatan soal si hitam yang ada hubungannya sama Tamus, musuh di buku pertama bumi. Jadi kelihatan banget ya rumitnya hidup mereka sekarang. Balik ke rutinitas biasa, abis ngalamin hal luar biasa, kehilangan teman, terus bawa rahasia identitas, rahasia kekuatan. Gimana coba ngejalaninnya? Berat banget pasti buat remaja. Berat banget, dan bebannya nambah lagi besok paginya. Tiba-tiba Ali nongol di rumah Raib. Nongol gimana nih? Kayak biasa? Justru itu, sikapnya sopan banget. Aneh kan buat Ali. Ternyata dia mau nunjukin isi tabung perak yang dikasih Afi itu. Oh, tabung yang tadi itu ya? Akhirnya dibongkar juga isinya. Apa tuh? Nah ini dia, ternyata bukan tabung sembarangan. Isinya, gila sih, semacam perpustakaan digital super canggih dari klan bulan. Kapasitasnya tak terbayangkan katanya. Isinya semua koleksi pengetahuannya Ali. Wah, pantesan Ali yang ngasih ya? Terus gimana? Si Ali, namanya juga jenius ya, udah berhasil ngotak-ngatik semalaman. Dia bisa nampilin isinya pakai layar sentuh 3D gitu, melayang di udara. Keren banget. Terus isinya apa aja, selain pengetahuan gitu? Macem-macem, ada sejarah, teknologi, bahkan novel sama puisi dari klan bulan juga ada. Awalnya mereka bertiga seneng banget tuh ngejelajahin isinya bareng-bareng. Sampai pura-pura belajar kelompok biar bisa buka tabung itu. Sempet jadi momen seneng-seneng bareng lagi ya setelah sedih kemarin? Iya, sempat. Tapi ya namanya Ali, kesenangan itu nggak bertahan lama. Dia jadi terobsesi gitu sama teknologi canggih dari tabung itu. Obsesi gimana? Dia jadi pengen nguasain semuanya, sampai akhirnya dia monopoli akses ke tabung itu. Nggak bolehin Raib sama Sally lihat lagi seenaknya. Nah, dari situ muncul ide bahaya. Ide apa tuh? Di antara jutaan data itu, dia nemu satu paragraf pendek banget soal klan bintang. Klan yang paling misterius itu kan? Oh, klan bintang. Yang nggak ada infonya sama sekali itu ya? Betul. Paragraf itu nyebut kalau buku matematikanya Raib bisa buka portal ke sana. Langsung deh si Ali semangat 45 pengen pergi ke sana. Kita bisa ke sana, Ra. Bayangin gitu katanya. Petualangan baru lagi di otaknya. Waduh, gimana reaksi Raib sama Sally? Ya jelas nolak lah. Mereka kan ingat banget peringatan Ave sama Misselina. Lagian bahaya klan bintang kan nggak tahu kayak gimana. Jadilah debat panjang. Si Ali ngerasa mereka udah kuat, udah pengalaman. Tapi Sally ngangkat satu poin penting banget yang bikin Ali diem. Poin apa tuh? Soal transformasinya jadi beruang raksasa itu loh. Kan nggak terkendali kalau dia marah. Sally nanya, gimana kalau kamu tiba-tiba berubah jadi beruang di sana terus ngamuk? Wah, bener juga ya. Itu resiko gede banget. Gede banget. Kemampuannya Ali ini kan kayak pedang bermata dua jadinya. Ali sempat janji sih bakal nyari cara ngendaliinnya. Tapi tetap aja nggak bisa yakinin Raib buat pakai bukunya. Akhirnya Ali nyerah ngebujuk Raib. Nyerah gitu aja? Nyerah ngebujuk, tapi nggak nyerah sama tujuannya. Dia bilang, oke, aku bakal cari cara sendiri ke klan bintang. Keras kepala banget emang. Khas Ali banget ya. Terus gimana? Sementara Ali sibuk sama obsesinya, Raib sama Sally ngapain? Mereka coba hidup normal, tapi diam-diam latihan kekuatan juga. Raib ngelatih menghilang, teleportasi, sama bikin tameng tak kasat mata itu. Sally juga latihan? Seling ngelatih petirnya. Katanya sampai bisa level petir biru. Teknik hebat dari klan matahari itu. Sama kekuatan kinetiknya juga. Ada cerita lucu malah, pas mati lampu sekorta, dia nyalain listrik rumahnya sendiri pakai kekuatannya. Ada-ada aja ya. Mereka diam-diam makin kuat berarti. Iya, berkembang dalam diam gitu. Nah, kisah Ali sama tabung pengetahuan ini jadi mikir juga ya soal rasa ingin tahu. Kapan sih dorongan pengen tahu itu jadi bahaya? Jadi obsesi gitu ya maksudnya? Iya. Gimana coba nyiimbangin potensi penemuan sama risikonya? Si Ali ini kayaknya udah di garis batas itu deh. Dan obsesinya itu hampir meledak pas momen genting, final turnamen basket. Oh, balik lagi ke basket ya? Iya, tim sekolah mereka lawan juara bertahan. Pemainnya gede-gede banget katanya. Pertandingannya keras banget. Tim lawan sengaja main kasar ke Ali kan? Iya, jelas banget ngincer Ali. Dia dilanggar terus, didorong, dibanting, wasitnya kayak nggak bisa apa-apa.
Tegang banget suasananya. Puncaknya, pas Ali dilanggar keras banget pas mau nembak, marahnya udah nggak ketahan lagi. Raib lihat tanda-tandanya? Tanda-tanda mau berubah jadi beruang itu? Persis! Muka merah, tangan gemeteran ngepal, mata merah. Wah, ini bahaya banget kalau kejadian di depan ribuan orang. Terus Raib ngapain? Dia gerak cepet banget, pakai sarung tangan kawan bulannya, dia serap semua cahaya di aula. Gelap total jadinya. Rencananya, dia mau teleportasi ke lapangan bareng Sally, ambil Ali, terus kabur sebelum ada yang sadar. Rencana bagus sih. Berhasil? Nah, di sini twistnya. Pas Raib udah siap-siap mau nyentuh Ali di tengah gelap, Alinya hilang. Hilang? Kok bisa? Iya, hilang gitu aja. Yang Raib lihat cuman seberkas cahaya kuning keemasan gitu, menjauh dari pintu aula yang tiba-tiba kebuka. Kayak ada yang ngambil alih duluan sebelum Raib. Siapa coba? Wah, makin misterius ini. Terus gimana? Ya udah langsung pengejaran lah. Dramatis banget di tengah hujan deras, Raib sama Sally teleportasi ngejar jejak cahaya itu keliling kota. Ketemu nggak sumber cahayanya? Ketemu, ternyata sumbernya itu kapsul perak bulat gitu, bisa terbang, bisa ngilang juga. Ukurannya lumayan gede, kayak mobil minivan katanya. Kapsul terbang? Teknologi dari mana lagi tuh? Terus ada perlawanan? Ada, sempat konfrontasi singkat di atas gedung, Sally nyerang pakai petir, tapi kapsulnya ngeles lincah banget. Malah dibales nyerang pakai petir juga, sama kuatnya lagi petirnya. Kapsulnya bisa ngeluarin petir juga. Langsung kabur. Gila sih, teknologi apaan coba itu? Momennya tegang banget pasti ya. Nggak kekontrol, ada pihak lain muncul, terus gagal pula ngejarnya. Pertanyaan besarnya, siapa yang bawa Ali? Kenapa? Musuh baru kah? Nah, pas udah gagal ngejar, mereka neduh kan. Di situ Raib baru sadar sesuatu. Sadar apa? Arah kaburnya kapsul tadi, meskipun belok-belok, tapi secara umum tuh ngarah ke rumahnya Ali. Oh ya, ke rumah Ali? Iya, langsung deh mereka mutusin ke sana, mau cari tahu ada apa. Terus kita dapat gambaran rumah Ali ya, yang katanya kayak kastil itu. Iya, gede banget, tamannya luas, ada hutan buatan segala. Jadi ingat lagi kalau Ali ini kan dari keluarga super kaya, meskipun ortunya jarang pulang. Pantesan dia bisa ngilang ngerjain proyek rahasia. Terus mereka nyelinap masuk kan ke rumah kosong itu? Gimana cara nemuinnya? Rasain getaran gitu buat kayak metain rumahnya. Akhirnya nemu ruangan rahasia. Laboratorium super gede di basement. Laboratorium di basement, seberapa gede? Gede banget, katanya sebesar lapangan basket. Penuh alat canggih, tapi berantakan banget, kayak kapal pecah, ada lengan mekanik, mesin-mesin aneh, robot, terus ada tabung afid juga di sana, lagi aktif nampilin peta bumi. Terus kapsulnya ada di situ? Ada, di sudut ruangan, kapsul perak yang mereka kejar tadi. Nah loh, terus siapa di dalamnya? Ini dia kejutan paling gedenya. Pintu kapsulnya kebuka, yang keluar, Ali. Sendirian. Ali. Sendirian. Kok bisa? Kirain diculik. Enggak, dia kelihatan kesakitan gitu. Seragam basketnya robek. Transformasinya kayaknya berhenti di tengah jalan. Jadi nggak ada penculik. Berarti Ali yang ngendaliin kapsul itu. Atau gimana? Ternyata bener, Ali ngaku dialah yang ngerancang dan ngebangun kapsul itu selama 6 bulan terakhir di basement itu. Pakai pengetahuan dari tabung AF. Serius? Ali yang bikin? Gila. Iya, dia namain kapsulnya ILY. Buat ngehormatin Ili katanya. Kapsul ini bisa terbang, ngilang, teleportasi, nembakin petir, dan yang paling penting, bisa ngentiin transformasinya Ali. Jadi kapsul itu yang nyulik dia dari aula tadi? Bener, otomatis gitu. Pas kapsulnya ngedeteksi Ali dalam bahaya transformasi, langsung jemput dia. Jenius banget kan si Ali ini? Gila sih ini. Momen aha banget ini mah. Si biang kerok sekolah ternyata diam-diam inventor jenius ya. Bikin teknologi sekeren itu pakai pengetahuan dari dunia lain. Dan motivasinya, ada nama ILY itu dalam banget artinya pasti. Kita jadi ngelihat Ali dari sisi yang beda banget ya jadinya. Beda banget.
kekuatan otaknya, akses ke pengetahuan, terus mungkin juga rasa sedihnya, keinginannya buat ngelindungin temennya, ngelindungin dirinya sendiri juga dari transformasinya. Kompleks banget ternyata. Ali bahkan sempat ngajak mereka terbang bentar pakai ICLY dalam mode menghilang di atas kota malam itu. Keren banget pasti pengalamannya. Sekaligus menunjukin potensi teknologi ini ya. Terus beberapa hari kemudian, Ali balik sekolah kan, ngasih alasan konyol sakit perut buat jelasin kenapa dia ngilang dari final. Langsung anjul popularitasnya ya. Iya, langsung hancur. Tapi dia kayaknya nggak peduli. Fokusnya udah balik lagi ke Klan Bintang. Tapi kali ini caranya beda kan? Nggak maksa Raib lagi. Beda. Dia nggak minta Raib buka portal pakai buku. Tapi dia punya hipotesis baru, radikal banget malah. Hipotesis apa tuh? Dia bilang, Klan Bintang itu nggak ada di langit atau di dimensi lain, tapi ada di dalam perut bumi. Hah? Di perut bumi? Gimana ceritanya? Teori yang bener-bener out of the box kan? Ali argumennya gini, perut bumi itu kan luas banget. Peradaban secanggih Klan Bintang pasti bisa lah bikin kehidupan di sana, ngatasin masalah panas sama tekanan. Terus gimana caranya ke sana? Dia ngaju ke catatan ekspedisi gagal 2000 tahun lalu. Dari Klan Bulan sama Matahari juga katanya pernah nyoba nyari Klan Bintang lewat lorong-lorong kuno di bawah tanah. Ekspedisi gagal tapi nggak pernah balik malah kan? Nah, itu menurut Raib serem. Tapi menurut Ali, bisa jadi mereka justru berhasil terus menetap di sana, makanya nggak balik. Optimis banget ya si Ali ini. Atau nekat mungkin ya? Susah dibedain kadang. Dia langsung bolos sekolah lagi buat modifikasi ILY, nambahin fitur sonar gitu, terinspirasi dari kemampuan teman mereka si Hana buat mindai perut bumi nyari lorong kuno itu. Terus hasilnya gimana pemindaiannya? Sayangnya, pemindahan awal sampai 100 km ke bawah nggak nemu apa-apa. Cuma lapisan bumi biasa aja. Ali jadi frustrasi lagi balik sekolah murung gitu. Hipotesisnya belum kebukti. Di saat Ali lagi buntu gitu, si Sally malah mulai tertarik sama ide petualangan ke perut bumi ini. Oh iya, kenapa dia jadi tertarik? Mungkin karena sekarang ada ILY ya, jadi lebih aman, lebih canggih. Terus kesempatan buat pakai kekuatannya bebas juga kayaknya menarik buat Sally. Nah, kalau Raib gimana? Dia kan yang pegang kunci portal aslinya. Raib nih yang paling dilema kayaknya. Dia inget janjinya ke Afis. Bahaya yang nggak diketahui itu nyata banget. Tapi di sisi lain, ada kemungkinan dia bisa nemu jawaban soal asal-usulnya, soal orang tua kandungnya. Konflik batin ya? Banget. Apalagi pas ada adegan dia makan malam sama ayahnya. Ayahnya baik banget, tapi percakapan itu kayak nyinggung lagi statusnya sebagai anak angkat. Makin berat deh dilemanya. Jadi bagian awal novel ini ninggalin kita dengan banyak pertanyaan ya. Benang merahnya banyak banget. Banyak banget. Kemampuan basket Ali itu sebenarnya gimana? Murni latihan sama jenius aja atau ada sesuatu lagi? Terus potensi tabung Afif itu segimana gedenya? Bener nggak hipotesis Ali soal Klan Bintang di perut bumi? Ada nggak lorong kuno itu? Dan tentu saja, misteri terbesar buat Raib sendiri. Siapa orang tua kandungnya? Itu pasti jadi dorongan kuat juga buat dia. Ketegangan utamanya jadi jelas ya, Ali bakal nemu lorong itu nggak? Kalau nemu, Raib bakal melanggar janjinya terus ikut nggak demi nyari jati dirinya. Bahaya apa coba yang nunggu mereka di dalam perut bumi atau di Klan Bintang itu sendiri? Sumber kita kan berhentinya pas Raib lagi mikir-mikir gitu ya, abis makan malam sama ayahnya. Mikirin langkah Ali selanjutnya, mikirin rahasianya sendiri. Ini jadi bawa kita ke satu pemikiran akhir buat Anda nih. Coba deh Anda bayangin ada di posisi mereka. Punya akses ke pengetahuan sehebat Ali atau kekuatan dahsyat kayak Raib dan Sally. Tapi di sisi lain, ada janji yang harus dipegang, ada trauma, ada ketidakpastian. Seberapa besar risiko yang berani Anda ambil demi jawaban? Demi petualangan? Atau demi ngebantu temen? Di mana sih batasnya antara berani sama nekat? Antara penasaran sama ceroboh? Pertanyaannya menarik ya buat dibawa pulang dan direnungkan. Tentu saja kalau Anda penasaran banget kelanjutannya gimana, novel Matahari ini siap buat dijelajahi lebih lanjut. Sekian dulu ya kita kali ini. Terima kasih sudah bergabung dan menyimak.